bergelar Damputa Sailendra Sri Jayawarman. Kerajaannya bernama Medang Wanua, sekarang terletak di Kaloran Temanggung. Orang Jawa Dwipa menyebutnya Aji Saka Prabu Dewata Cengkar. Selamat pagi, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, di dalam teman kali ini izinkan Insun atau saya mensejarahkan atau menceritakan kejadian di masa lalu, yaitu tentang Pralaya Medang atau Madang bagian 2. Madang dalam bahasa Begi sekarang Korea itu adalah halaman belakang, serta halaman depannya adalah ada di bumi Ambara. Jadi Ambara Pura itu adalah artinya halaman depan. Teman-teman, sejarah ini saya dapatkan dari Sang Hyang Wisnubadra di dalam kelahiran kali ini. Beliau menjadi Kalki Avatara, yaitu menjadi orang biasa yang mensejarahkan dan menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang pernah terjadi di bumi Jawa Dwipa. Teman-teman, kenapa candi ini dinamakan Candi Prambanan? Itu di masa lalu setelah Medang Prambono kalah dengan orang-orang dari Saka Sekitya dan Yawanaradia, maka bekas keraton Medang Prambono Mamratipura Purusa ini setelah luluh lantah dan dibakar, kemudian di atas puing-puing keraton Madang Prambono Mamratipura ini didirikan candi yang sekarang terkenal dengan Candi Prambanan, dan di sebelah timur Candi Prambanan ini terdapat kubur atau makam atau apa namanya ya, pusara keluarga Zinora, Sanjaya dan Putri Pikatan dan keluarganya, teman-temannya. Baik teman-teman, akan saya mulai sejarah Madang Prambono atau Pralaya Madang 2 atau Pralaya Madang bagian 2 ya. Prabu Sri Sanmaha bersama istrinya Ratu Zinaru memboyong Kedaton Madang Pakuan ke selatan dan mendirikan kedaton bernama Madang Prambono Mamratipura Purusa. Pasangan penguasa Mamratipura Purusa ini dianugerahi seorang putra bernama Zinora, dan Zinora ini menjadi penguasa dan pendiri dan pemersatu Madang atau Medang. Keratonnya bernama Medang di dalam kurung Matriam, bukan Mataram. Beliau bergelar Sri Sanjaya. San artinya gunung dan Jaya artinya penguasa. Lengkapnya Ihino Zinora Sri Sanjaya.
Matriam itu dari kata ma dalam kurung induk, tria dari ma. Induk di sini bukan induk dari induk, akan tetapi induk dari segala pemerintahan Madang, yaitu induk dari Madang artinya. Kedaton Madang Matriam Adiraja ini ambruk diserang orang-orang Saka dalam kurung Sekitia dari Pagaruyung, dipimpin Raka I Panangkaran, karena dialah yang membawa orang-orang Kalinga, Wanga, Pundra, Ganggaridai, Awanga, dan orang Yawanaradia dalam kurung Surya Yunani, Makedonia ke Jawa Dwipa, sehingga bumi Jawa menjadi nengkar, berkembang banyak orang pendatang. Dan setelah itu membangkang kepada pemerintahan Jawa Dwipa yang berpusat di Matriam. Zenata dalam kurung Ajisaka Dewata Jengkar tidak membayar upeti ke Matriam, malah membayarnya ke Sriwijaya dan Pagaruyung. Tidak mau mengindahkan tatanan bumi Jawa Dwipa, akhirnya memberontak ke keraton Madang Matriam. Akhirnya Madang Matriam pun ambruk, diserang orang-orang Saka dalam kurung Sekitia ini. Setelah Matriam dikuasai oleh penjajah Saka, Zenata ini menambalkan dirinya sebagai penguasa Jawa Dwipa, bergelar Damputa Sailendra Sri Jayawarman. Kerajaannya bernama Medang Wanua, sekarang terletak di Kaloran dalam kurung Temanggung. Orang Jawa Dwipa menyebutnya Ajisaka Prabu Dewata Jengkar, yang artinya pemimpin Saka adalah penguasa yang jahat. Karena Zenata ini adalah penganut Bhairawa Tantra, suka memakan orang. Bila musuhnya kalah, dibunuh, dan diminum darahnya, dimakan jeroannya. Setelah menjadi penguasa di Jawa Dwipa, Zenata juga gemar memakan manusia. Makanan yang disukai adalah lawaran atau lawar, yaitu daging dan jeroan manusia mentah, dicampur dan dimakan. Sejak itu banyak orang Madang yang minggat setelah Zenata menjadi penguasa di Jawa Dwipa. Setelah berkuasa, tahun baru Jawa Dwipa dihapus dan diganti dengan tahun baru Saka. Tulisan yang awalnya kanji langit dirubah menjadi tulisan Palawa, dan pakaian Jawa Dwipa yang memakai kain rangkap menjadi bertelanjang dada. Zenata mati tahun 798 Masehi. Kerajaan Medang Wanua diperintah pamannya, yaitu Zenliang, adik dari Zentanu. Pada tahun 802 Masehi, bajak laut Zenliang ini menyerang keraton Chenla. Para Bhairawa Tantra dari Medang Wanua ini datang dan langsung menyerang kedaton Chenla, sehingga Chenla pun ambruk diserang para Bhairawa. Pada tahun 804 Masehi, Zenliang menambalkan dirinya menjadi Kaisar Khmer
Sri Jayawarman II dan Medang Wanua diperintah oleh Panunggalan, adik dari Diarsa, pemimpin Sriwijaya yang bergelar Damputahyang Sri Jayanasa Diarsa. Pada tahun itu juga keponakannya, yaitu anak Diarsa yang bernama Damarmaya, menggantikan pamannya menjadi penguasa di Medang Wanua bergelar Semaratungga. Di zaman itu, penjajahan di negeri Laut Selatan dimulai abad ke-7 Masehi dan di Jawa Dwipa dimulai sejak abad 8 Masehi. Mereka datang membawa peradaban batu, suka membangun bangunan, menumpuk-numpuk batu banyak sekali, di mana-mana membuat candi, di mana-mana ada batu dipahat, dibuat arca. Mereka ini bukan pribumi Laut Selatan, tetapi penjajah bangsa Timur, negeri Laut Selatan, Jawa Dwipa. Sumber Badra Kanda (Wisnubadra Sang Hyang Wisnu yang berbicara). Lah, jadi demikian teman-teman ya. Jadi di Candi Prambanan inilah dulu keraton Madang Matriam itu berdiri, yang didirikan oleh Sanmaha ya, orang tua daripada Sanjaya. Dan setelah ambruk diserang oleh orang-orang Saka dari Pagaruyung, kemudian di tempat ini didirikan Candi Prambanan ini oleh orang-orang Saka dan Yawana ya. Dan Medang Wanua itu ada di Kabupaten Temanggung ya. Di sekitar sana yang pertama didirikan itu di sekitar Kecamatan Kaloran ya, karena kemarin atau saya belum sempat ke sana karena suatu masalah yang ternyata jauh dari Prambanan ini. Jadi saya belum sempat ke sana. Lain kali kalau ada waktu, saya atau Ingsun pasti akan datang mengunjungi ke sana. Jadi setelah Medang Matriam ini ambruk, budaya Jawa Dwipa yang awalnya itu berpakaian rangkap seperti orang Jepang, orang Korea itu dirubah menjadi bertelanjang dada dan memakai kalung emas di lehernya, dan di mana-mana ada batu itu diukir dan dibikin arca, serta banyak sekali membangun candi ya di Jawa Dwipa ini. Akhirnya tata cara dan tradisi di Jawa ini pun berubah. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Seperti biasa, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.